mau ini ya, kita mau kalian mau presentasi, kita mau diskusi mengenai pemasaran destinasi, strategi komunikasi destinasi ya. Terima kasih ya, saya senang sekali kalian sudah mengumpulkan tugas dengan baik. Ya, sekarang tinggal giliran kalian untuk menceritakan mengenai apa yang sudah kalian kumpulkan gitu ya. Cuma sebelumnya, saya mau kasih masukan dikit ya. Jadi terkait sebenarnya gini, saya kalau masalah tata tulis, penulisan gitu nggak terlalu ini sih, nggak terlalu meminta kalian harus menulis sesuai dengan makalah yang bagaimana tuh enggak, yang bukan yang bagaimana aturan makalah yang secara teknis itu kan ada keseragaman ya, itu enggak, karena memang saya nggak minta itu. Saya memang sengaja di saat ini tuh bahas aja, kalian yang penting bahas, kalian yang penting isinya gitu kan. Yang penting pembahasannya. Cuma ada hal yang perlu saya sampaikan terkait teknis sekali sebenarnya. Cuma teknis ini tuh kalau menurut saya, karena kalian masih semester 2 ya, itu penting gitu ya. Karena kan kedepannya tuh kalian masih yang jelas tuh baru semester 2, masih akan ketemu dengan mata kuliah lain yang membutuhkan yang tentunya banyak tugas ya, seperti semacam tugas yang saya berikan gitu ya. Terus nanti juga suatu saat kan pasti kalian akan bekerja dan menjadi ya, dan dibutuhkan ketelitian gitu ya pada kalian semua. Ya, saya balik lagi tadi untuk yang pertama, untuk masalah tata tulis, sekali lagi saya memang nggak minta bahwa pada penulisan makalah harus ada pendahuluan, kemudian harus ada pembahasan, kemudian ada kesimpulan, tuh enggak, itu masih saya bebaskan. Nanti seiring dengan mata kuliah yang lain, dosen-dosen yang lebih kompeten di bidang itu tentunya akan mengarahkan kalian sampai pada akhirnya nanti endingnya adalah kalian harus membuat skripsi gitu ya. Pasti nanti akan diarahkan terus. Nah, saya nggak bahas tentang itu. Cuma satu ini ya, yang pertama. Tadi kan saya nyinggung soal ketelitian. Jadi dari 9 kelompok ini, ada satu yang ada satu atau berapa ya? Nanti siapa nih kelompoknya siapa yang apa namanya, bikin saya kaget gitu ya, karena dia menuliskan kelompok 10. Setahu saya minta untuk membagi 9 kelompok saja. Ayo siapa yang menuliskan kelompoknya dengan nama kelompok, dengan nomor kelompok 10. Kelompoknya ada 9. Saya sempat, loh kok jadi 10? Ini jangan-jangan yang kelompok 10 hanya sendirian nih, gitu kan. Ternyata enggak, ternyata dia keliru. Nah ini hati-hati ya, ini kan suatu hal yang apa ya, terkait dengan ketelitian kalian nanti kalau sudah kerja atau ketika kalian kuliah pun unsur ketelitian itu penting. Terus yang kedua, ada kelompok juga yang tidak membaca, yang mungkin kurang teliti. Nah ini dia, kurang teliti membaca aturan yang sudah saya berikan terkait dengan jumlah kata. Ya, jadi ada yang lebih 1.500 kata. Nah, kenapa hal kayak gini saya sampaikan dan bisa saja ini menjadi penting? Karena gini, karena dikhawatirkan di perjalanan di slide, enggak di mata kuliah ini sih enggak ya, maksudnya dikhawatirkan kalau hanya karena nih kalian menganggapnya hanya karena, padahal ini ada sesuatu yang penting, karena artinya kan kalian tidak membaca aturan, kalian kurang teliti dalam membaca aturan. Jadi karena jumlah kata yang tidak sesuai, saya tidak mengatakan, memang saya tidak mengatakan maksimal itu nggak ada batas minimalnya, memang saya bebaskan, itu nggak ada masalah. Yang lebih yang ini mau saya sampaikan gitu ya, ketika kalian nantinya melamar pekerjaan dan kemudian kalian diminta untuk membuat IC misalnya ya, atau mungkin kalian melamar kuliah ya, mencari kuliah ya. Kemarin waktu UM angkatan 2020, saya nggak tahu angkatan kalian seperti apa, itu salah satunya adalah membuat essay dengan batas misalnya 300 kata atau 500 kata, saya lupa. Nah, bisa saja kan karena kesalahan kalian dalam menghitung, ketidaktelitian kalian membaca, kemudian kalian melebihi jumlah kata itu, membuat kalian dieliminasi gitu ya, ketika kalian melamar pekerjaan. Jadi hal-hal krusial dalam hidup kalian. Nah, intinya kan sebenarnya ini penting adalah ketelitian itu ya. Terus saja. Jadi siapa ayo yang lebih dari 1.500 kata? Oke, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, untuk hari ini saya akan langsung aja nih ya. Kita ke apa namanya? Ke
topik ya ke tema hari ini, mana kalian harus presentasi tadi ya mengenai destinasi pariwisata. Ya kalau misalnya ada masukan, ada apapun yang dari saya terkait nanti ini apa namanya, ada mungkin dari pertanyaan dari teman-teman itu, kita sifatnya kan emang diskusi ya. Jadi tidak ada yang saya apa namanya ya, sebenarnya kalau di masalah diskusi itu kan tidak ada yang salah, tapi benar ya. Cuma salah dalam artian apa ya istilahnya kan kadang pendapat orang bisa bermacam-macam. Cuma kan dia bisa mengemukakan alasannya apa, gitu ya. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ini semua udah siap ya. Ada 9 kelompok. Harapan saya sudah ada semua, paling tidak ada yang mewakili ya. Saya akan undi kalian dulu. Bentar. Mana ya? Sebentar ya, saya akan cari dulu di mana. Oke. Udah ketemu. Ini kelompoknya udah saya tulis semua di sini. Yang kelompok 10 sudah saya ganti ya nomor kelompoknya. Siapa nih yang dapat arisan? Oke, kelompok 8, Dago Drift Park, silahkan kelompok 8. Kelompok 8, oh ya, untuk teknisnya tadi waktu ya, karena ini waktu sudah berjalan, sudah 10 lebih 15 menit. Maksimal hanya saya kasih waktu 30 menit, itu sudah termasuk presentasi kalian dan juga pertanyaan. Nah, tapi jangan terus presentasinya 30 menit selesai gitu ya. Jadi presentasi kalian maksimal hanya 15 menit saja. Jadi sisanya nanti untuk pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bukan dari saya, tapi dari teman-teman yang lain gitu ya. Nanti saya prioritaskan dari yang teman-teman yang lain. Itu ya. Oke, silahkan. Ayo guys, siapa yang kelompok anu nih, Dago Dream Park? Mohon maaf, sebentar ini ada kendala buat share screen. Mohon maaf teman-teman. Belum bisa share screen ya? Atau sambil nunggu itu lagi bersiap-siap, ini tadi ada masukan biar supaya diundi semua gitu ya? Langsung ya? Ya udah kalau gitu. Tapi nanti yang kelompok terakhir tidur. Enggak ya? Enggak. Oke, saya undi aja ya biar sambil nunggu nunggu waktunya berjalan daripada lama. Tadi kelompok 1 yang minggu pertama ini ya.
Kemudian yang kedua, Jakarta Fair. Yang ketiga, mana ini kok susah. Saya belum share screen ya? Iya, Ibu belum. Oh, oke. Tadi sudah terlanjur yang kedua Jakarta Fair ya. Sebentar. Lupa. Harap maklum. Nggak perlu diulang kan ya yang kedua? Sudah percaya saja tuh udah Jakarta Fair. Ya, Bu, Jakarta nggak Fair udah perlu, nggak Bu. ada. Yang ketiga adalah Gembiraloka. Masih jalan. Oh, udah. Oke, yang keempat adalah Heha Sky View. Kemudian yang kelima. Oke, Museum Angkut. Jatim Park yang keenam. Ini apa yang saya undi semua ya? Saya jadi ini kan kita cuma 3 ya. Ini aku error nih. Ini kan kita cuma 3. Saya stop aja ya. Besok tinggal yang ke-4, 5, 6 kita undi besok aja ya. Iya, Bu. Ntar udah. Siap. Oke. Untuk durasi presentasi maksimal berapa menit? Oke, iya. Saya tuh kenapa nggak? Udah Bu, cukup gitu tadi tuh. Lupa aku. Jadi ngama-ngamain toh. Ya sudah. Oke, coba tadi yang kelompok 1. Ini kita sampai udah 6, tapi besok saya ulang lagi ya. 1, 2, 3 saja. Jadi yang pertama yang akan maju tadi adalah kelompoknya Dago Dream Park Bandung. Terus yang kedua nanti yang akan maju adalah Jakarta Fair. Dan yang ketiga adalah Gembiraloka. Itu ya. Oke, silahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Widya dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rasika Raffi, Rifat R. Al-Hafi, Asmana Wafal Yahya, Muhammad Iqbal Khadabi, dan saya sendiri Devi Kurnia. Lalu yang terakhir Hulda Lydia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait strategi komunikasi pemasaran dengan mengangkat studi kasus Dago Dream Park. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Rara. Silakan, Rara.
Jadi yang pertama itu adalah latar belakang dalam usaha menarik wisatawan untuk datang ke sebuah objek wisata daerah, pastinya dibutuhkan strategi promosi yang baik. Promosi terdiri dari semua kegiatan yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau dalam singkat. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbal. Nah, tujuan promosinya itu untuk menarik perhatian pengunjung di semua kalangan. Menurut narasumber promosi tersebut dilakukan melalui semua media sosial yang salah satunya adalah Instagram. Selain dari media sosial, promosi lebih sering dilakukan melalui channel elektronik, blog berbayar karena mayoritas masyarakat menggunakan internet untuk mencari informasi. Promosi cetak juga dilakukan melalui media cetak brosur yang seperti dilakukan oleh Dago Dream Park. Nah, slide selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Rara. Promosi-promosi yang dilakukan oleh Dago Dream Park itu ada dua, yaitu promosi langsung dan promosi tidak langsung. Promosi langsung adalah strategi pemasaran yang memungkinkan sebuah perusahaan melakukan komunikasi dengan konsumen secara langsung. Sedangkan promosi yang tidak langsung itu sebuah metode penjualan yang menggunakan saluran dan media pemasaran secara tidak langsung kepada pembeli atau konsumen. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Hulda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan contoh promosi secara langsung dan tidak langsung. Untuk promosinya yang digunakan oleh Dago Dream Park untuk menarik perhatian pengunjung atau yang bisa disebut sebagai promosi adalah menurut narasumber promosi tersebut dilakukan melalui semua media sosial yang salah satunya adalah media sosial Instagram. Selain dari media sosial, promosi ini juga lebih sering dilakukan melalui channel elektronik blog berbayar karena mayoritas masyarakat yang menggunakan internet untuk mencari informasi. Pada slide ini terdapat ada beberapa gambar yang dimana telah menunjukkan bahwa ini adalah promosi-promosi dari Dago Dream Park yang dimana ada promosi saat event dan pada hari-hari liburan lainnya. Lanjut. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari promosi Dream Park Bandung. Untuk kelebihan promosinya ada promosi Dago Dream Park Bandung memiliki website sendiri yang memberitahukan segala sesuatu kepada pengunjung melalui website resminya untuk mempromosikan Dago Dream Park Bandung di semua media sosial seperti Instagram dan media sosial lainnya. Selain itu, ada promosi cetak juga yang dilakukan melalui cetak brosur untuk mempromosikan Dago Dream Park Bandung. Selain itu secara langsung untuk melihat promosi yang ada melalui website resmi dari Dream Park Bandung. Untuk kelemahan atau kekurangan dari promosinya ada promosi juga. Tadi selain kelebihan dari promosinya ada kekurangannya juga. Dago Dream Park Bandung memiliki website sendiri yang untuk mempromosikan Dream Park Bandung tersendiri. Namun dari website resmi itu belum mempromosikan secara belum mempromosikan bagaimana Dream Park Bandung itu dengan baik. Maka itu dari prosedur dari Dream Park Bandung, mereka melakukan promosi melalui koran harian, Line Today, dan selain itu juga pihak pengelola mengikuti workshop di luar untuk mempromosikan tempat wisata Dago Dream Park Bandung. Yang kedua, ada fasilitas. Di sini untuk kekurangannya adalah dari fasilitasnya. Fasilitas di Dream Park Bandung ini
belum cukup lengkap, yang dimana sehingga membuat para pengunjung yang datang ke sini ke Dream Park Bandung ini kurang kayak ada rasa untuk berkunjung ke tempat ini karena ada beberapa fasilitas yang kurang dari Dream Park Bandung ini, yaitu dari wahana-wahananya yang kurang lengkap. Yang ketiga ada akses jalan. Untuk akses jalannya itu ke Dream Park Bandung sendiri itu belum memadai. Maka itu dari prosedur Dream Park Bandung mereka menyiapkan jalan yang lebih baik lagi untuk menarik perhatian para pengunjung yang berkunjung ke Dream Park Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, kesimpulannya, Dago Dream Park telah banyak melakukan promosi demi menarik perhatian calon wisatawan yang juga diimbangi dengan perkembangan yang sedang berjalan untuk memudahkan serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi mereka. Nah, promosi-promosi yang dilakukan oleh Dago Dream Park beragam, mulai dari promosi cetak brosur, public relation, hingga mengunggah foto dan blog ke media sosial, meskipun Dago Dream Park tidak bekerja sama dengan pihak-pihak online travel seperti Traveloka dan lainnya, karena sudah memiliki website tersendiri. Kemudian, Dago Dream Park menargetkan produk wisatanya ke semua kalangan. Nah, prospek ke depannya, pihak pengelola akan membangun wahana-wahana baru yang membuat pengunjung dari semua kalangan tertarik dan mengunjungi Dago Dream Park. Pihak pengelola juga akan menambah fasilitas-fasilitas seperti modern care room dan memperbaiki akses jalan menuju Dago Dream Park. Selain itu, juga pihak pengelola akan meningkatkan promosi-promosi yang lebih baik dan menarik untuk membuat pengunjung tertarik mengunjungi tempat wisata Dago Dream Park. Seperti melakukan promosi dengan media sosial agar lebih mudah menarik perhatian serta para calon wisatawan. Misalnya seperti TikTok yang sedang marak digunakan oleh masyarakat agar masyarakat lebih tertarik. Nah, menurut kelompok kami, promosi yang diterapkan oleh Dago Dream Park sudah pas, meskipun ada beberapa kekurangan dalam promosi, namun pihak pengelola akan meningkatkan promosinya tersebut dan menurut kami sudah termasuk dalam strategi pemasaran. Selanjutnya. Demikian referensi dari kelompok kami untuk membuat materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Adakah dari teman-teman yang ingin menanggapi atau pertanyaan? Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang tanya ya. Gimana nih? Ada yang tanya nggak? Ada yang bertanya? Nggak ada? Belum? Belum ada ide untuk bertanya? Oke, ya. Jadi saya tadi ngelihat kalian mendengarkan dan juga saya membaca tulisan kalian mengenai Dago Dream Park itu. Di situ disebutkan bahwa mereka menggunakan cara promosi secara langsung dan tidak langsung. Ya. Nah,
Coba deh dijelaskan lagi komponen-komponen yang termasuk di dalam. Jadi kan ada beberapa elemen ya untuk kegiatan promosi ya. Jadi promosi itu merupakan bagian kegiatan dari pemasaran kan. Nah, ada beberapa elemen dalam kegiatan promosi yang kalau kita bicara teori ya, jadi kan ada beberapa termasuk sebenarnya kan ada juga tuh yang kalian masukkan di sini, ada promosi melalui apa namanya public relation gitu ya, cetak brosur, mengunggah foto dan look ke media sosial. Nah, coba kalian jelaskan dari promosi langsung dan tidak langsung ini sebenarnya mana-mana aja sih yang merupakan bagian dari kegiatan periklanan, kemudian kegiatan dari promosi penjualan, kemudian kegiatan dari public relation ya dan lain-lain ya. Ada lagi apakah dia punya merchandise ya, kemudian apakah dia ada direct marketing ya, pemasaran langsungnya, personal selling, dia ada nggak kegiatan-kegiatan seperti itu? Siapa yang mau menjelaskan? Ini kan nyampur gitu ya. Baik Bu Widya, saya mau mencoba menjawab apa yang ditanyakan. Untuk promosi secara langsung sendiri yaitu seperti peragaan atau display. Nah itu misalkan kayak rumah adat, pakaian tradisional, terus gambar-gambar dengan kayak gambar-gambar gitu. Terus kayak pembagian brosur, pembagian prospektus, leaflet, dan buklet, dan buku petunjuk itu juga termasuk dalam promosi secara langsung. Sama nanti ada kayak pemeran khusus dan event-event tertentu, kayak benda-benda kebudayaan yang ditunjukkan. Terus ada pemberian potongan harga gitu juga termasuk promosi secara langsung, sama pemberian hadiah khusus juga termasuk promosi secara langsung. Terus yang promosi secara tidak langsung itu kayak nanti pihak Dago Dream Park itu menawarkan apa yang mereka punya itu ke biro-biro jasa perjalanan gitu Bu. Terus kan nanti kalau ada konsumen yang datang ke biro perjalanan, nanti biro perjalanannya bisa ngerekomendasiin Dago Dream Park. Nah itu termasuk promosi yang tidak langsung. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kan? Oke. Ada yang kelompok lain ada yang ini nggak ada yang mau bertanya, menyanggah atau apapun gitu? Kalian mau mengatakan apa gitu? Saya izin bertanya, Ibu. Kelompok Dago. Mungkin terkait ada saran yang disampaikan oleh kelompok Dago Dream Park, di mana di masa pandemi ini kan Dago Dream Park mengalami penurunan wisatawan, dan dari kelompok kalian menyarankan dari pengelola untuk menambah wahana ataupun memperbaiki wahana-wahana yang ada terkait mungkin sejauh pandemi belum banyak digunakan dan akan berdampak pada kekuatan ataupun dari wahana tersebut bisa rusakkan itu. Jadi kalian disarankan dari kalian untuk melakukan perinovasian ataupun menambah wahana yang ada di Dago Dream Park. Dan dari kalian, menurut kalian kan itu salah satu inovasi yang bagus, dan saya rasa juga itu merupakan saran yang sangat baik untuk pengelola Dago Dream Park. Dan namun di sini saya belum melihat bagaimana saran yang bagus itu kalian kaitkan dengan strategi komunikasi yang tepat untuk saran yang sudah bagus itu. Dari kalian, kelompok Dago Dream Park, menurut kalian strategi apa yang tepat untuk menyampaikan bahwa Dago Dream Park ini udah menambah wahana loh, udah merenovasi wahananya loh gitu. Mungkin bisa dipahami? Bisa.
Untuk kalau untuk komunikasinya sendiri gitu, Dago Dream Park itu udah lewat website resmi sama promosi di Instagram. Nah, website resmi Dago Dream Park itu www.dagodreampark.co.id serta Instagramnya itu @dagodreampark. Mereka itu komunikasinya lewat website itu sama Instagram. Terima kasih. Oke, jadi mungkin dari saran kalian bisa lakukan strategi komunikasi di platform yang telah ada di Dago Dream Park, baik itu websitenya, Instagramnya. Jadi dari adanya kebaruan wahana-wahana yang diperbaiki ataupun ditambah, bisa dijadikan konten gitu ya Rifat ya, di platform yang ada. Iya betul banget Adit, kan sekarang juga media sosial udah jadi pengaruh utama pada itu kan calon wisatawannya, kan mereka juga udah tertarik ke hal yang viral-viral gitu, mungkin kayak dikontenin gitu terus sampai viral gitu, mungkin kayak gitu. Terima kasih atas responnya Rifat. Keren, Dago Dream Park. Oke, ada lagi kah yang mau menambahkan? Mungkin saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi kan sudah dijelaskan kalau Dago Dream Park ini mereka nggak bekerja sama platform lain dan hanya menggunakan website resmi. Nah, kalau menurut kelompok kalian sendiri, apakah itu sudah cukup untuk mengembangkan Dago Dream Park ini atau mungkin lebih baik malah justru lebih baik bekerja sama dengan platform lain seperti pembelian tiket nanti melalui Traveloka, terus habis itu ada pembelian tiket melalui platform yang hampir sama seperti itu. Menurut kalian lebih efektif yang mana? Lalu alasannya kenapa? Kira-kira karena melihat ini persaingan yang sangat ketat di dunia pariwisata sekarang, jadi kan banyak juga destinasi yang berlomba-lomba untuk mempromosikan agar banyak wisatawan yang tertarik ke sana gitu. Jadi kalau menurut kalian apakah lebih baik cukup seperti sekarang saja, yaitu dengan website pribadinya, website officialnya Dago Dream Park, atau lebih baik juga mencoba untuk menambah promosi ke platform-platform lain seperti itu. Terima kasih. Izin menanggapi pertanyaannya Asila. Kalau menurut kelompok kami itu mungkin karena zamannya sekarang udah kayak maju banget gitu, jadi kayak banyak destinasi yang berlomba-lomba buat berpromosi produknya. Nah itu mungkin menurut kami Dago Dream Park harusnya lebih mengekspos lagi produknya itu, jadi kayak ya mungkin bisa ikut promosi di Traveloka atau di platform lainnya agar lebih terkenal gitu aja sih. Mungkin ada teman yang mau menambahi lagi. Mungkin saya mau menambahkan, kalau menurut saya kan promosinya dari Dago Dream Park ini tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang lainnya, tetapi dari website resmi dari Dago Dream Park sendiri. Kalau menurut saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Devi, bahwa sekarang itu kan orang pada kayak kata kasarnya kayak tergila-gila dengan media sosial atau sehari-hari hanya dengan media sosial. Mungkin dengan websitenya kalau dicantumkan di segala media sosial seperti Instagram dan media sosial lainnya, mungkin para calon pengunjung wisatawan yang berkunjung
mungkin lebih mudah saat membuka websitenya dan bisa melihat ada promosi apa saja yang ada dalam website tersebut, dan dari website tersebut mungkin mereka lebih gampang untuk kayak untuk melihat Dago Dream Park itu kayak bagaimana. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab sekali. Baik, terima kasih Asila atas pertanyaannya. Sudah? Ada yang mau menjawab lagi? Menjawab lagi. Ada yang mau bertanya atau masih kurang setuju dengan apa yang disampaikan? Silakan. Kan kalau dalam strategi pemasaran itu terdapat faktor pendukung ya Bu. Kepada kelompok ini Dago Dream Park kan terdapat faktor pendukung. Nah, yang faktor pendukung yang membantu strategi pemasaran dari Dago Dream Park ini sendiri apa ya? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Tadi agak nggak kedengaran. Baik, akan saya ulangi pertanyaannya. Kan dalam suatu promosi atau strategi pemasaran, suatu destinasi pasti terdapat beberapa faktor pendukung. Nah, faktor pendukung dari Dago Dream Park sendiri ini untuk membantu strategi pemasaran itu apa saja ya? Misalkan ada di suatu artikel gitu, wisata yang wajib dikunjungi atau bagaimana, ada tidak? Terima kasih. Mungkin kalau faktor pendukungnya itu ya yang tadi sebelumnya disebutkan, website resmi sama Instagram. Terus kalau faktor pendukung lainnya itu seperti kayak ada event-event khusus benda kebudayaan gitu yang ditunjukkan di Pekan Bulan Pariwisata atau diadakan event di daerah pasar atau tujuan wisatanya sendiri. Terus kayak pemberian diskon, terus pemberian hadiah khusus selama promosi itu juga merupakan faktor pendukung yang ada pada Dago Dream Park ini. Terus Dago Dream Park kan juga terdapat di Pegunungan Pinus. Nah, itu juga kayaknya menjadi faktor pendukung. Soalnya kan jarang-jarang ada Pegunungan Pinus gitu. Kayak wisata alam yang wajib dikunjungi. Apakah udah bisa menjawab pertanyaannya Dina? Mungkin kalau pemberian diskon dan lain-lain itu yang disebutkan tadi mungkin udah termasuk strategi pemasaran ya. Kalau faktor pendukung menurut saya itu kayak di website itu tercantum kayak misalnya dari IDN channel tuh kayak bantu memasarkan produk dari Dago Dream Park gitu loh. Tapi ya sudah great job buat kelompok Dago Dream Park. Terima kasih. Ya, gimana? Ada lagi kah? Sudah ya. Waktunya juga udah cukup panjang nih, sudah jam 10.48. Oke, tadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama itu tadi pertanyaannya tentang apa sih tadi? Tentang ini ya, fasilitas yang ada di sana. Kenapa apa sih tadi? Saya kok agak tadi itu tentang untuk sarannya ya, kalau nggak salah tadi ya, untuk sarannya mengapa di saran itu ada penambahan fasilitas gitu ya, kalau nggak salah, Ketut ya? Kenapa ya, benar Ibu. Kenapa sarannya tidak terkait dengan kegiatan pemasarannya gitu ya? Terus kemudian tadi kan dijawabnya ya dengan adanya
penambahan fasilitas itu diharapkan nanti akan lebih banyak lagi sesuatu yang bisa diunggah gitu di Instagram gitu ya, kalau nggak salah jawabannya ya. Iya, oke itu. Terus kemudian kerjasama dengan, kenapa tidak kerjasama dengan travel agent online dan lain-lain, mungkin ya kerjasamanya kan dengan yang nggak online ya. Tadi kan ada, terus sama faktor pendukung itu tadi. Nah, ya masukan dari saya yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan saya itu kan sebenarnya masih kurang menjawab gitu ya. Oke lah kalian kelompok ini akan menggunakan pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Cuma tadi yang saya tanyakan adalah bisakah kalian menjelaskan mengenai kelompok dari apa yang kalian kelompokkan secara pemasaran langsung dan tidak langsung berdasarkan teori yang pernah saya sampaikan. Jadi yang di pemasaran langsung itu mana sih yang masuk kategori iklan, kemudian mana sih yang masuk kategori public relation, mana yang masuk kategori promosi penjualan gitu ya. Tadi kan belum dijelaskan, baru secara umum ini ada promosi secara langsung dan tidak langsung kayak gitu ya. Terus mana yang masuk kategori misalnya ada merchandise, apa merchandise-nya yang ada di sana. Nah, terus kemudian kan sebenarnya kalian bisa mengulas lagi terkait dengan kapan iklan ini ditayangkan, kapan saja, periode kapan saja, kapan periode promosi penjualan itu disampaikan. Karena kan tidak semua destinasi itu sepanjang tahun dia memberikan promosi penjualan berupa program diskon tadi ya kalau promosi penjualan tuh ya. Cuma ini harapan saya kalian bisa lebih detail lagi untuk kedepannya terkait dengan elemen-elemen dari pemasaran pariwisata. Walaupun sekarang kalau kita ngelihat di pemasaran digital itu kayaknya udah kerangkum semua ya di dalam pemasaran digital itu kan emang kita bisa melakukan kegiatan public relation di situ, kita bisa merangkum kegiatan kita bisa melakukan iklan di situ, bahkan promosi penjualan, direct selling dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di situ. Tetapi tetap saja kan berbeda gitu loh komponennya. Jadi kapan dia sedang beriklan yang seperti apa sih gitu kan? Kapan dia sedang mencoba untuk mendekati konsumennya secara langsung melalui penjualan langsung itu kan tetap ada waktunya dan itu saatnya bisa berbeda-beda kayak gitu maksud saya. Nah kemudian untuk pertanyaannya Ketut tadi sudah dijawab ya. Alasannya ya meskipun membuat wahana baru itu tidak mudah ya dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar sebetulnya. Jadi mungkin arahnya Ketut tadi adalah bagaimana memaksimalkan sarannya tuh apakah tidak sebaiknya saran kalian itu berdasarkan misalnya tidak berupa penambahan fasilitas tetapi dari apa yang ada di sana itu dimaksimalkan seperti apa sih gitu ya. Apakah mungkin dari sisi sosial media, dari sisi Instagram interaktifnya kurang atau apa misalnya seperti itu misalnya ya kayak gitu. Terus kemudian kalau masalah penggunaan platform platform penjualan lain, jadi kayak misalnya Traveloka dan lain sebagainya, saya kurang ngerti ini kondisi Dago Dream Park itu seperti apa, karena terus terang saya belum pernah ke sana. Bisa saja mungkin dia tidak menggunakan travel agent online atau yang lainnya karena alasan bahwa selain dia sudah mempunyai website yang cukup bagus, cukup komunikatif menurut dia, kemudian Instagramnya juga semua lah ya sosial media semua sudah mendukung, bisa saja dia sudah merasa itu sudah cukup atau ada juga terkendala dengan biaya ya karena kan bekerja sama dengan distributor ya walaupun itu secara online tetap ada biaya juga. Ada kesepakatan khusus gitu ya, dan bisa juga terkait dengan kapasitas. Nah, mengelola destinasi itu kan ini hanya beberapa hal ya yang pasti masih bisa diperluas lagi. Mengelola destinasi itu kan yang harus dipertimbangkan juga adalah kapasitasnya ya. Apakah tempat saya nggak ngerti soalnya seperti apa situasinya. Tanpa bekerja sama dengan yang lain pun mungkin tempatnya sudah selalu jadi target mereka terhadap kunjungan sudah selalu terpenuhi dan lain-lain kayak gitu. Jadi bisa saja strategi itu yang bisa saja kenapa dia tidak menggunakan travel agent online gitu ya. Dan kemudian untuk yang terakhir pertanyaan dari bentar ya, kacamata aku mana tadi? Bentar, saya baca. Pertanyaan dari Dina Putri ya. Tadi yang sebelumnya Asila yang Traveloka ya. Nah dari Dina Putri itu faktor pendukungnya itu apa saja? Yang dimaksudkan itu faktor pendukung untuk kegiatan
pemasarannya itu ya, termasuk apa namanya tadi, mungkin yang dimaksud itu kayak penggunaan channel kayak gitu-gitu ya. Jadi apa saja yang digunakan untuk pemasarannya itu apa saja, misalnya seperti itu ya. Itu kan yang disebut dengan faktor pendukung itu kan memang bukan faktor utama dari kegiatan pemasarannya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Dina Putri ya. Jadi ketika kita mau menjalankan kegiatan pemasaran gitu ya, atau melakukan strategi apa saja yang ada di dalam diri kita, itu kan ada faktor-faktor utama ya. Kita akan melakukan kegiatan pemasaran, misalnya saya mau iklan, saya mau iklan di mana kan gitu, saya mau promosi penjualan di mana. Nah ini di mananya itu yang kemudian akan menjadi faktor pendukungnya gitu ya. Kayak makanya seperti misalnya penggunaan channel untuk pemasaran, apa saja yang digunakan gitu ya. Kemudian media yang dapat menunjang pemasarannya itu apa saja, maksudnya seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan apa saya sampaikan bisa dipahami. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas sarannya dan kepada teman-teman semua terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih untuk kelompok Dago Dream Park Bandung ya. Kalian sudah melakukan presentasi dengan baik. Saya langsung lanjut saja kalau gitu ke kelompok berikutnya. Tadi sudah diundi, yang berikutnya adalah apa tadi saya lupa. Oh, Jakarta Fair ya. Silakan Jakarta Fair. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman, semoga masih semangat semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan mengenai strategi komunikasi destinasi dan kami mengambil destinasi Jakarta Fair Kemayoran. Oke, boleh next. Sebelumnya, perkenalkan, inilah anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Anwar Herunisa. Lalu ada Muhammad Nufal Saburi, Iswan Bahri, Haris Wang, dan Putri Saryawan Fasnyati Gustiarti. Oke, bisa next. Nah, apa sih Jakarta Fair? Pasti teman-teman sebagian besar mungkin udah tahu ya Jakarta Fair. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai Jakarta Fair, kami akan menampilkan sebuah iklan dari Jakarta Fair. Sebentar ya teman-teman. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Oke, pasti teman-teman sering banget nih lihat di TV gitu ya, setiap sebulan sebelum mulai Jakarta Fair tuh ada iklan ini gitu, kayak bikin terngiang-ngiang, ayo kita ke Jakarta Fair, kayak gitu ya. Oke, mungkin bisa diulang sekali lagi, Kak Iswan, untuk biar teman-teman makin mendalami. Jakarta Fair, ayo ke Jakarta Fair, ajang arena pameran dan hiburan. Ayo kita pergi ke sana, rekreasi sekaligus berbelanja. Belanja terlengkap di Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Ayo kita ke Jakarta Fair. Kemayoran. Oke, udah deh daripada kita dengerin terus nanti malah jadi nyanyi bareng-bareng, kita kembali ke presentasi. Oke, bisa next. Ayo kita ke Jakarta Fair. Itu kan tagline dari Jakarta Fair gitu teman-teman. Nah, apa sih Jakarta Fair itu? Oh, ternyata Jakarta Fair merupakan event tahunan Jakarta yang berupa ajang pameran dan wisata belanja terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Dan dilaksanakan di Jakarta International Expo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta.
Jakarta Fair sendiri sudah ada sejak 1968 dan baru absen tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi, teman-teman. Nah, selain dikenal dengan Jakarta Fair atau JFK, Jakarta Fair juga punya nama lain, yaitu PRJ, Pekan Raya Jakarta. Nah, apa aja sih yang ada di Jakarta Fair? Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, seperti yang udah disampaikan sama Anwar tadi, Jakarta Fair merupakan salah satu event terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Terdapat berbagai rangkaian acara dalam pameran tersebut, seperti diantaranya Jakarta Fair mengadakan konser musik, di mana mereka mengundang musisi-musisi papan atas tanah air. Terdapat juga pameran dari berbagai macam produk dari dalam maupun luar negeri, mulai dari brand fashion, elektronik, hingga otomotif. Oleh karena itu, pengunjung yang datang di event Jakarta Fair juga berasal dari berbagai kalangan usia, pekerjaan, dan juga hobi. Selain itu, terdapat juga festival kuliner yang menyajikan sajian makanan yang sangat beragam, mulai dari makanan khas dari berbagai daerah, jajanan pasar, hingga makanan yang sedang tren di kalangan anak muda. Selain itu, selain berbelanja dan mencicipi beragam kuliner, pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana rekreasi seperti mencoba transportasi kereta mini, di mana pengunjung akan dibawa mengelilingi area pameran yang sangat luas. Pengunjung juga bisa bermain di aneka permainan pasar malam, bisa juga berfoto di Taman Lampion, dan lain sebagainya. Yang terakhir, event Jakarta Fair juga menghadirkan berbagai pameran produk UMKM dari berbagai daerah di Indonesia. Slide selanjutnya. Oke, sebentar ya teman-teman, sepertinya ada kendala teknis sebentar. Coba aku mau tahu deh, yang pernah ke Jakarta Fair bisa raise hand atau kirim reaction gitu? Pasti kan banyak ya teman-teman ya, terutama dari Jawa Barat atau dari DKI Jakarta gitu. Pasti setiap tahun ke Jakarta Fair terus nih. Tahun ini, oke. Iya, tahun ini Jakarta Fair baru dibuka lagi nih sejak hiatus selama 2 tahun. Jadi pasti bakal epic banget sih tahun ini kegiatan-kegiatannya. Oke. Waduh, iya ya, bikin macet ya. Oke, ini karena udah kembali, bisa dilanjutkan. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman atas kendalanya yang di luar kuasa kami. Maklum tidak ada kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik siapa ya? Ini yang itu loh yang pesulap yang sempurna ya kan? Oke, sekali lagi mohon maaf ya teman. Jadi seperti yang udah dijelaskan oleh Anur, dijelaskan oleh Nufail tadi sebelumnya bahwa di Jakarta Fair itu banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengunjung. Nah, karena itu di sini kami ingin melihat sih bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Jakarta Fair itu membawa banyak sekali dampak dari segi ekonomi, dampak. Nah, dampak dari segi ekonomi ini tuh datang dari peningkatan jumlah kunjungan yang terjadi setiap tahunnya. Nah, pada tahun 2017 yang ini teman-teman, tercatat bahwa ada kunjungan sebesar 5,7 juta pengunjung, di mana pengunjung ini berasal dari seluruh Indonesia maupun pengunjung dari internasional. Nah, pada tahun 2017 ini menyumbang transaksi sebesar 6,6 triliun. Nah, pada tahun 2018 lagi nih, itu meningkat menjadi 7,3 triliun dengan 6,7 juta pengunjung. Lalu 2019 meningkat lagi menjadi 7,5 triliun dengan pengunjung 6,8 juta. Tapi seperti yang kita lihat di sini tahun 2020 dan 2021 itu sama sekali nggak ada kunjungan teman-teman. Karena seperti yang kita tahu kan bahwa ada pandemi COVID-19 pada 2 tahun ini. Insya Allah pada tahun ini 2022 nanti akan ada lagi Jakarta Fair Kemayoran. Di sini kami optimis bahwa akan terjadi peningkatan
pendapatan peningkatan tren pemasukan dari Jakarta Fair ini melihat tren-tren yang terjadi pada sebelumnya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kami menduga akan terjadi peningkatan juga pada tahun 2021 ini adalah karena 2 tahun sudah kegiatan ini tidak dilaksanakan, kami merasa akan ada antusias yang lebih dari pengunjung-pengunjung, ada kerinduan dari mereka karena belum mengunjungi event ini. Mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Iswan. Nah, berkaitan dari materi yang disampaikan Iswan nih, kayak kita heran nggak sih, kayak kok bisa ya jumlah kunjungan event ini tuh bisa sebesar itu sampai 6 juta sampai 7 juta dan selalu naik nih. Nah, aku bakal jelasin strategi apa sih yang dipakai Jakarta Fair untuk mempromosikan event ini. Nah, yang pertama, strategi mereka tuh adalah melakukan iklan di media massa yang sangat kita tahu tuh kayak iklan itu ditunggu-tunggu tuh loh sama masyarakat khususnya Jakarta nih yang menantikan event ini. Nah, dari lagunya aja yang ayo kita ke Jakarta Fair itu tuh kayak udah branding banget nih, kayak oh my god, kayak dengerinnya tuh kayak pengen denger lagi ya kan. Nah, ini tuh kayak menggugah antusias orang-orang buat datang ke Jakarta Fair. Nah, selanjutnya mereka juga melakukan iklan di sosial media. Oke. Nah, yang pertama tuh mereka punya kanal di Instagram yang mana itu sangat-sangat rajin ngepost dan mempromosikan tentang event ini dan memberikan banyak informasi. Nah, Jakarta Fair ini tuh juga kayak apa ya, mengikuti perkembangan tren yang ada di Indonesia. Nah, karena kan TikTok kan sekarang tuh lagi rame banget nih ya digunain masyarakat Indonesia, mereka memanfaatkan hal itu untuk mempromosikan event ini nih. Nah, selain itu selain dua aplikasi itu mereka juga gencar nge-tweet di Twitter nih untuk mempromosikan event ini. Nah, selanjutnya strategi yang mereka lakukan adalah melakukan promosi bersama influencer. Nah, bisa kita lihat nih di layar kayak mereka tuh kayak mengajak influencer-influencer yang ada untuk meramaikan event ini dan memposting di ya channel-channel mereka lah istilahnya, sehingga kayak kan kita tahu nih masyarakat Indonesia tuh gampang banget ke influence. Jadi tuh ini tuh kayak meningkatkan banget orang-orang yang bakal datang ke event ini. Nah, selanjutnya nih ada ajang pageant dulu nih yang sebelah kanan. Kayak ini tuh juga strategi yang menurut kita tuh sangat efektif buat menarik antusias para pengunjung, apalagi pecinta pageant lovers nih. Kayak pageant lovers tuh karena ini tuh kayak menarik banget dan ada hadiahnya. Terus untuk yang ikut ajang ini, mereka tuh bakal ngelakuin kegiatan ini selama 14 hari di event ini, dan yang menang menjadi Miss-nya bakal ada istilahnya runway gitu tuh di akhir. Nah, yang strategi terakhir yang dilakuin sama event ini adalah konser musik. Nih, kira-kira kayak dari foto itu tuh kayak kalian tuh tahu nggak sih itu punggung siapa? Dan itu banyak banget yang datang. Jadi kita tuh kayak bisa tahu antusias warga karena konser musik ini. Nah, buat kayaknya pada nggak tahu ya, jadi tak kasih tahu aja, ini tuh Bapak kita semua, Pak Duta Sheila on Seven nih. Nah, dari sini tuh kita tahu dengan adanya festival musik tuh kayak itu tuh sangat berkaitan sama event gitu loh. Kalau nggak ada musik tuh kayak rasanya tuh kayak apa ya? Kayak sepi nggak sih? Jadi kayak mereka tuh ngadain konser yang banyak banget tuh penyanyi-penyanyi yang diundang, dan itu tuh kondang-kondang biasanya. Dan untuk melakukan supaya pengunjungnya itu tuh tetap dan nggak kayak naik turun, itu tuh diadain di weekdays juga dan itu tuh banyak. Jadi sekian dari saya tentang strategi dari event ini. Keren banget nggak sih? Baik, terima kasih Purti atas penjelasannya terkait strategi. Nah, di sini juga menarik di mana dalam kegiatan pameran atau acara sudah pasti komunikasi antar satu sama lain, di mana antar customer ataupun penyelenggara pameran itu pasti memiliki feedback masing-masing ya untuk bisa adanya benefit dari kedua hal tersebut. Di mana dalam kegiatan pameran Jakarta Fair ini strategi komunikasi yang dilakukan itu yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, kita bisa dilihat di slide tersebut di mana komunikasi verbal dilakukan oleh SPG atau Sales Promotion Guild yang menawarkan langsung produk atau jasa dari perusahaan yang diwakilinya.
SPG ini juga menyesuaikan produk yang dibawakan seperti rokok dan otomotif, dan mungkin dari kalian di sini mungkin cenderung sudah bisa menalar kemana-mana gitu kan. Pasti mulai dari groomingnya atau berpakaian itu sudah pasti memikat dari para pembeli laki-laki terutamanya. Seperti itu, mungkin bisa dari latar belakang seksi atau segala macam seperti itu. Nah, kalau untuk komunikasi nonverbal juga terdapat dalam promosi langsung di area pameran, di mana SPG atau Sales Promotion Girl ini bertugas untuk menjelaskan berbagai ragamnya diskon untuk menarik pengunjung, bonus, dan di sana juga mungkin apa ya, juga memaksa atau dengan cara memberikan salah satu ketertarikan untuk pengunjung itu bisa segera melakukan transaksi seperti itu. Nah, yang kedua itu juga menarik karena di mana di Jakarta Fair ini juga menyediakan dengan komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini menggunakan gerak-gerik atau seperti terlihat di Jakarta Fair banyaknya badut lucu, mungkin juga bisa dibilang maskot atau ikon dari yang mencerminkan suatu produk tersebut. Nah, mungkin dari kalian di sini sudah bisa juga menalar gimana maskot-maskot tersebut bisa membuat gerakan-gerakan yang unik, atau wah kalian, oh ini aku tertarik pengen beli ini, seperti itu. Nah, untuk selain itu juga ditampilkan juga musik ataupun dekorasi untuk memikat pengunjung, di mana komunikasi nonverbal ini juga terdapat pembagian brosur yang memuat mungkin informasi produk, diskon, yang hampir sama juga sama komunikasi verbal itu tadi. Jadi memang menyediakan untuk menggiurkan para pembeli untuk membeli produk tersebut. Mungkin seperti itu. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi dari beberapa hal yang udah disampaikan oleh teman-teman tadi, ada Anur, ada Haris, ada Pupu, dan ada Nufail. Jadi sebagai sebuah kesimpulan atau penutup bahwa ternyata evaluasi secara berkala yang dilakukan, mengingat Jakarta Fair kemarin ini merupakan event tahunan. Walaupun diadakan itu hanya sebulan, tapi pengunjungnya itu bisa sampai berjuta-juta gitu, bisa membawa transaksi sampai triliunan rupiah. Waduh, besar banget gak tuh. Jadi mengingat hal itu tuh pasti adanya pendapatan tuh pasti kayak kalian mikir kan, di mana ada hasil pasti ada usaha yang keras juga dilakukan oleh aktor-aktor di belakang tersebut. Nah, yang dilakukan itu melalui strategi-strateginya yang kami nilai itu sudah sangat efektif meningkatkan kunjungan dan pembelian di Jakarta Fair Kemayoran. Nah, inovasi strategi ini juga merupakan sebuah respon mereka terhadap perkembangan tren teknologi pada industri 4.0 ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, ataukah mungkin ada yang ingin dikritik, bahkan ditanyakan dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Udah kayak marketingnya Jakarta Fair deh kalian kayaknya. Ya, tadi dijelaskan ya kenapa kalian tertarik untuk mengambil untuk ini ya, untuk membahas mengenai Jakarta Fair Kemayoran itu kan karena salah satunya memang dia tidak pernah gagal dalam mendatangkan orang ya untuk mengunjungi gitu ya, pasti ramai banget gitu kan, dari tahun ke tahun meningkat, meskipun berimbas pada kemacetan. Tadi ada yang tidak suka macet itu harusnya bisa diatasi sebenarnya ya, karena event ini kan selalu dinanti gitu ya, harusnya bisa lah gimana caranya supaya nggak macet. Ini istilahnya kayak ya upaya yang dilakukan, harusnya ada upaya, sebaiknya ada upaya tambahan untuk mengatasi itu. Itu ya. Ini ada yang mau tanya nggak? Atau mau nyanyi? Nyanyi lagunya Jakarta Fair. Ada yang mau tanya nggak?
sepertinya udah ada 2 yang raise hand. Yang di paling atas. Oh, iya. Mana? Siapa yang bertanya? Silakan. Fatimah. Habis itu Asti ya. Oke, makasih atas waktunya. Tadi kan udah dijelaskan ya kalau Jakarta Fair itu merupakan event besar. Pastinya di weekend itu bakal terjadi suatu penumpukan pengunjung. Terus gimana sih kalau cara Jakarta Fair mengatasi pemerataan pengunjung di weekdays itu sendiri? Oke, makasih. Oke, sepertinya langsung dijawab aja pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Fatimah. Nah, sudah banyak strategi yang dilakukan Jakarta Fair untuk meratakan kunjungan dari weekend dan weekdays. Nah, salah satunya itu dengan menaruh si artis-artis kondang, misalnya kayak tadi si Salon Seven gitu di hari weekdays, sehingga masa dari si artis tersebut bisa datang di weekdays seperti itu. Selain itu juga ada strategi lain, yaitu seperti diskon-diskon besar untuk menarik kunjungan di saat weekdays. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab? Oke, cukup Anur. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya Asti dipersilakan. Baik Anur, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait Jakarta Fair ini kan kayak festival ruang terbuka gitu kan ya. Nah, bagaimana sih menarik wisatawan di saat masa new normal itu? Adakah cara yang dilakukan pengelola Jakarta Fair ini agar pengunjung percaya bahwa di sana tuh aman? Kan di sana pasti ada kayak tadi yang disampaikan Ime, banyak keramaian. Dan pasti di keramaian itu bisa jadi rawan tindak kejahatan. Jadi kita berpikir 2 kali untuk pergi ke sana. Nah, pertanyaan saya, cara strategi promosi agar menarik kepercayaan bahwa Jakarta Fair ini aman, Jakarta Fair ini tuh aman, seperti apa langkah yang dilakukan, atau dari kelompok Jakarta Fair sendiri ada saran nggak menanggapi hal itu? Karena hal itu kan masuk ke dalam faktor keputusan konsumen untuk berkunjung, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Asti, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini menurut kami langkah yang dilakukan oleh penyelenggara Jakarta Jakarta Fair Kemayoran ini, yaitu Jakarta International Expo, di mana mereka tuh menunda event ini selama 2 tahun karena pandemi COVID-19. Menurut kami itu adalah sebuah langkah yang tepat. Karena kenapa? Seperti yang Asti bilang tadi, bahwa acaranya itu bisa mendatangkan orang sampai jutaan gitu dalam sebulan. Ini mungkin mungkin saya menyinggung ya, sebuah film yang sedang viral sekarang itu KKN di Desa Penari, itu saya rasa mereka juga memiliki sebuah strategi yang tepat sekali, di mana menunda filmnya itu dirilis sampai lebih dari setahun ditundanya, tapi hasilnya sekarang itu gimana? Sekarang itu udah lebih dari 6 juta penonton yang menonton hal tersebut. Nah, menanggapi mengenai pandemi COVID-19 sekarang, ini kan udah masa new normal ya. Bahkan kemarin Presiden Joko Widodo itu udah mengeluarkan statement bahwa masyarakat diizinkan untuk melepaskan masker di ruang terbuka. Jadi menurut saya udah sangat tepat momentumnya Jakarta Fair itu kembali diselenggarakan tahun 2022 ini, di mana keadaan udah mulai kondusif, sampai vaksin booster itu udah banyak dilakukan oleh orang-orang. Jadi terlebih orang-orang itu mungkin sudah lumayan lama ya bosan berada di rumah terus. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya nanti orang-orang tuh bisa lebih memiliki sarana untuk rekreasi lagi. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari yang lain? Terima kasih. Izin menambahkan sedikit ya. Mungkin Isman sudah memaparkan secara perencanaan seperti itu. Saya akan memaparkan secara teknis untuk keamanan di Jakarta Fair. Di Jakarta Fair sendiri, rekrutmen pegawainya sudah diwajibkan untuk vaksin 3 kali booster. Selanjutnya juga untuk masuk ke Jakarta Fair itu ada tiketnya. Tiket masuk itu sebesar 30.000 kurang lebih. Nah, itu sudah melakukan pengecekan keamanan. Mungkin saat ini akan pengecekan prokes juga, terus keamanan juga, dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kalau orang-orang yang ada di Jakarta Fair ini sangat aman dari tindak kriminal seperti itu. Selanjutnya di Jakarta Fair ini tidak hanya outdoor doang, jadi ada indoor juga. Nah, di sana tuh kayak banyak gedung-gedung, di situ isinya untuk pameran-pameran dari berbagai variasi produk dan perusahaan gitu, macam-macam banget. Nah, di setiap masuk pameran itu juga selalu ada keamanannya. Jadi kayak security sangat banyak di sana. Selain itu juga
di Jakarta Fair itu saat ini sudah diupdate mengenai seperti tadi yang disinggung Iswan, statement dari Pak Jokowi untuk tidak menggunakan masker di luar ruangan gitu, itu sudah diupdate di Jakarta Fair, sehingga saat ini juga sudah semakin meningkatkan kenyamanan dari setiap pengunjungnya. Dan sampai saat ini saya belum pernah melihat dan mendengar berita mengenai adanya tindak kriminal di Jakarta Fair. Seperti itu kurang lebih. Apakah sudah menjawab? Baik Anur, terima kasih dan Iswan atas jawabannya. Terima kasih Asti. Mungkin selanjutnya Delvian ya, silakan. Oke, makasih Anur atas kesempatannya. Jadi di sini saya mau nanyain pendapat kalian sih. Jadi Jakarta Fair itu kan gede banget gitu. Dan pasti mobilitasnya juga gede kan. Nah sekarang ini kan lagi naik-naiknya concern terhadap isu lingkungan ya. Nah jumlah pengunjung yang gede itu pasti kan juga ngasih dampak yang gede juga terhadap lingkungan. Misal nih next Jakarta Fair ini mau ngangkat konsep yang lebih ramah lingkungan gitu dalam rangka menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan kayak green concept gitu. Nah, menurut kalian konsep ini itu nanti bakal mempengaruhi jumlah pengunjung enggak? Kayak misal kan ada juga kalangan yang enggak terlalu tertarik sama green concept gitu, terus banyak yang nganggep yang ramah lingkungan itu kayak termasuk repot gitu. Nah, gimana sih caranya kalau misal menurut kalian Jakarta Fair dengan konsep yang lebih ramah lingkungan ini bakal mempengaruhi jumlah pengunjung dalam artian nanti pengunjungnya menurun, itu nanti gimana sih strateginya biar jumlah pengunjungnya tuh tetap naik gitu. Gitu. Makasih. Bisa dimengerti nggak? Oke, ya terima kasih. Mungkin saya ingin izin menjawab, nanti bisa ditambahkan juga teman-teman yang lain ya. Jadi kalau misalnya, jadi Jakarta Fair itu eventnya selalu punya tema setiap tahunnya gitu, dan itu berganti-ganti. Misalnya tema 2019 itu mengenai nasionalisme, makanya nih background kami itu gambarnya kayak ada bendera-benderanya gini kan. Nah, mungkin bisa jadi kelak akan ada tema green concept gitu ya, ramah lingkungan. Nah kalau menurut kami sendiri ini nggak akan berpengaruh sama jumlah kunjungan, karena kalau kita lihat juga sekarang antusias masyarakat mengenai kesadaran untuk menjaga lingkungan juga semakin tinggi, apalagi after pandemi COVID-19 gitu kan. Jadi kayak seperti campaign-campaign yang dilakukan sama Kemenparekraf juga, seperti pengurangan plastik menggunakan singkong gitu-gitu kan. Dan itu menurut saya malah menjadi antusias yang sangat tinggi, mungkin bahkan bisa menginfluence pengunjung yang datang untuk lebih ramah lingkungan seperti itu. Selain itu juga konsep-konsep tema yang ada di Jakarta Fair itu kalau sampai saat ini menurut saya juga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kunjungan, karena di antusias dari pengunjungnya itu sudah terinfluence dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh Jakarta Fair seperti itu. Malah menurut saya akan menjadi campaign yang menginfluence banyak orang untuk lebih sadar lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau Delvian? Sebenarnya udah cukup dijelaskan. Oke, siap. Sebenarnya udah cukup dijelaskan sama Nur tadi ya, Delvian, bahwa ini tuh mungkin sudah menjadi sebuah momentum yang pas banget karena ada after pandemi nih, awareness dari orang-orang terhadap kesehatan, kebersihan, terhadap lingkungan itu semakin meningkat. Dan mungkin satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini sebagai tambahan, sebenarnya mengenai kepedulian lingkungan itu baik menggunakan konsep secara tertulis, ada konsep secara tertulis bahwa green, bahwa itu adalah konsep ramah lingkungan maupun tidak, itu sudah seharusnya semua kegiatan manapun, semua event-event manapun itu bagaimana mereka bisa menjaga lingkungan, misalnya dengan menjadikan beberapa tempat sampah, dengan memberikan edukasi bagaimana mereka tuh para pengunjung tuh harus membuang sampah pada tempatnya, dan ini tuh menurut saya kembali lagi kepada kesadaran pengunjungnya masing-masing gitu. Dan sepenglihatan kami di Jakarta Fair itu jarang sekali ada misalnya pengunjung yang dalam hal sampahnya tuh menumpuk banyak banget gitu. Sangat jarang kami lihat. Mungkin itu dari jawaban kami. Terima kasih. Oke, makasih Isma, makasih Anu dan kelompok kalian ya.
Menarik banget jawabannya. Makasih. Sama-sama. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman, atau mungkin mau ditambahkan, atau mau berbagi pengalaman yang pernah ke Jakarta Fair nih. Keseruannya gimana? Atau barangkali dari Ibu Widya ini mau memberikan masukan mengenai presentasi dari kelompok kami? Baik, terima kasih ya untuk kelompok Jakarta Fair. Kelompok berapa sih ini? Kalian kelompok 5 ya. Kalau diterus-teruskan nanti nggak habis-habis, nggak selesai nanti sampai jam 5 sore itu sampai besok pagi. Oke, ya. Tadi itu ya sebenarnya ketika kalian presentasi tadi sebenarnya saya mau nanya ya, saya mau tanya ketika saya membaca makalah kalian sebenarnya saya tuh mau tanya ini kan kalian menjelaskan dengan baik ya, semuanya sebenarnya dijelaskan apa namanya apa saja yang sudah dilakukan oleh Jakarta Fair, kenapa menjadi oleh destinasi itu kenapa menjadi sampai sekarang ini menjadi satu destinasi yang ramai gitu ya, promosinya kayak apa aja sih. Nah itu kalau di kelompok-kelompokan seperti apa sih apa namanya kegiatan periklanan dan sebagainya. Tapi tadi sudah dijelaskan dari apa namanya siapa tadi yang menjelaskan. Jadi secara kelompok lah ya, kalian sudah menjelaskan bahwa mereka beriklan, tadi ditayangkan iklannya yang seru banget tadi ya, beriklan melalui berbagai macam platform sosial media mungkin ya. Saya tuh kalau saya nggak nonton, nggak nganggap saya belum pernah ke sana soalnya, terus terang. Nanti tahun ini insya Allah ke sana. Jadi iklannya seperti ini. Nah, iklannya kapan ditayangkan gitu kan? Mereka gencar menayangkan ikan 2 bulan atau sebulan sebelum, tadi jelaskan seperti itu ya. Sebenarnya kan ini juga menjawab pertanyaan, ada kan minggu lalu teman kalian tanya, Bu, kalau menurut Ibu iklan tuh sebaiknya kapan ditayangkan? Nah, saya balikan, menurut kalian gimana? Saya memang belum menjawab atau mungkin menurut kalian ini jawaban kurang jelas atau apa. Nah, maksud saya di kegiatan, di presentasi yang berikutnya inilah yang akan menjelaskan gitu loh. Mereka yang menjadi sebuah destinasi yang memang ramai dikunjungi dan lain sebagainya, yang kalian anggap tadi keberhasilan dalam promosinya itu maksimal gitu ya, ibaratnya mereka berhasil dalam promosi itu, makanya ini yang kemudian kita lihat bagaimana iklan itu ditayangkan, bagaimana kapan mereka harus menayangkan promosi penjualan dan lain sebagainya. Contohnya kayak Jakarta Fair ini, dia beriklan tadi sebulan kurang 2 bulan sebelum event. Nah, apa namanya, dan ini mungkin dia setiap hari gitu ya, karena mengingatkan kan, ayo datang, nggak boleh bosan gitu kan untuk mereka, untuk orang-orang yang mengunggah, dan itu akan membuat dan kemudian lagunya itu ya, untuk brandingnya itu kan terus didengungkan supaya orang itu bahkan bersenandung aja yang keluar adalah lagunya Jakarta Fair gitu ya. Maksudnya kan supaya ayo datang. Nah ini kurang sebulan. Kalau kalian lihat di Instagram ini kan di saat-saat itulah ya. Jadi nggak kurang setahun atau kurang berapa tahun dia misalnya, atau kurang 6 bulan pun enggak gitu ya. Kecuali kalau memang di saat-saat itu ada mungkin mereka ada kerjasama dengan event apakah gitu ya misalnya. Lalu kemudian dia akan mengunggah. Jadi kan ini jawaban dari kapan sebenarnya iklan itu harus ditayangkan, kapan promosi penjualan itu harus ditayangkan, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia destinasi yang tidak ada event-event tertentu ya, dia akan semakin sering menayangkan iklannya di saat-saat menjelang misalnya weekend ya, menjelang libur panjang yang kayak gitu, pasti dia akan gencar untuk menayangkan itu gitu ya. Orang yang memfollow Instagramnya akan setiap hari ngeliat lewat-lewat terus gitu ya. Tapi memang kan tujuannya adalah mengingatkan, ayo datang. Nanti kalau di saat datang nggak ada yang datang, baru dia mungkin tiketnya dimurahin gitu kan, dikasih promosi penjualan dan lain sebagainya. Yang seperti itu. Nah, tadi terkait dengan apa namanya pertanyaan dari siapa ya? Ini udah ditanya banyak ya. Oh ya, Fatima tadi kan udah ya, tadi dijawab apa namanya, weekend itu weekend gimana cara ngatasin ya, emang sulit ya sampai sekarang mungkin ngatasin kemacetan itu ya, walaupun sudah berupaya untuk membagi keramaian di masa-masa tidak weekend gitu ya, tetapi masih sampai sekarang kenyataannya pada saat weekend masih ramai ya. Cuma itu kan sudah upaya yang dilakukan, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Kemudian untuk yang rawan kejahatan sama yang kemudian tadi ya, bagaimana kalau misalnya ada
kalau misalnya si Jakarta Fair itu menanggapi isu lingkungan ya tadi sudah dijelaskan juga dengan baik ya. Cuma mungkin yang saya belum melihat bagaimana dia berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan concern terhadap lingkungan dan rawan kejahatan itu. Apakah pihak dari Jakarta Fair itu sudah melakukan upaya-upaya public relation. Nah, ini yang disebut dengan public relation. Jadi menjelaskan kepada masyarakat bahwa di sana tuh aman, tenang saja. Kita punya polisi yang sangat banyak, kita punya penjaga-penjaga yang sangat banyak, gitu kan. Selama ini aman. Jadi tingkat kejahatannya itu 0. Nah, ini yang melakukan ini mungkin adalah pemerintah daerah ya, mungkin yang melakukan itu ya. Jadi bersama-sama dengan pemerintah daerah, ketika ada event ini kemudian dia berupaya untuk melakukan public relation seperti itu, termasuk juga dengan ramah lingkungan tadi ya. Mungkin ada beberapa iklan yang ditayangkan yang menunjukkan bahwa di situ area sangat bersih, kemudian bebas dari sampah ya, yang seperti itu. Atau mungkin ada cerita, ada publikasi mengenai sampah-sampah dari kegiatan ini dibawa kemana. Nah, ini kan sebenarnya kegiatan public relation yang dilakukan oleh pengelola Jakarta Fair tadi, gitu ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya untuk walaupun untuk kedepannya mungkin akan lebih kalau misalnya ada tema-tema yang mirip-mirip seperti ini, masukan dari saya adalah meskipun tadi sudah dijelaskan, tetapi akan lebih baik seandainya tadi secara detail, secara rinci kalian memasukkan kapan iklan. Jadi iklan yang dimasukkan dengan iklan ini apa saja sih yang mereka iklan maksud yang terkait dengan iklan itu apa saja, terus ditayangkan kapan. Nah, itu ulasan, maksudnya ini akan menambah banyak analisis kalian dan ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian walaupun kalian tadi tahu timing-timingnya adalah ini, tapi kalau misalnya kalian tulis itu kan akan menjadi pembelajaran kalian di masa yang akan datang. Semua ya, pembelajaran untuk semua di masa yang akan datang. Oh iya, ini tema iklan itu sebaiknya seperti ini dan kapan ditayangkan, kapan ada public relation, kapan ada ini dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, saya langsung aja nih, cepet banget membahasnya. Terima kasih untuk kelompok ini, kalian juga sudah bagus untuk presentasi kalian. Terima kasih untuk kelompok 5. Ini waktunya jalan terus. Saya langsung lanjut aja ke kelompok yang berikutnya untuk terakhir untuk hari ini ya. Adalah kelompok tadi Gembira Loka ya kalau nggak salah ya. Saya lupa. Iya. Gembira Loka. Oh ya, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya, izinkan kami untuk share screen. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman tetap gembira di tengah gempuran tugas yang sangat padat ya, teman-teman ya. Sesuai dengan destinasi yang akan kita angkat kali ini, yaitu Gembira Loka. Masih teman-teman udah nggak asing dong ya dengan Gembira Loka saat piknik TK, SD, atau rekreasi keluarga, mesti teman-teman juga mengunjungi Gembira Loka seperti itu. Maka dari itu kami tertarik untuk mengambil strategi komunikasi pemasaran dari Gembira Loka Zoo ini. Kelompok 7 terdiri dari Maria Setia, saya Dina Putri, Zulkarin Davida, Davina Ristana, Regina Rahma, dan Delvian Intan. Dan Gembira Loka ini sempat viral gitu ya di media interaktif TikTok dengan trennya yang sepertinya tidak jomblo friendly gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran silahkan simak berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama nih, teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan istilah pemasaran. Menurut Dredge dalam Ciptono 2011, beliau mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses menentukan permintaan konsumen atas sebuah produk atau jasa, memotivasi penjualan produk atau jasa tersebut, dan mendistribusikannya pada konsumen akhir dengan memperoleh laba. Untuk memasarkan suatu produk atau jasa diperlukan strategi yang mampu meningkatkan branding suatu produk atau jasa dan menjadikannya terkenal. Ketika suatu produk dikenal banyak orang dan hampir semua orang mengetahui eksistensinya, maka terdapat kemungkinan strategi pemasaran yang dilakukan cukup sukses. Slide selanjutnya. Salah satu destinasi wisata terkenal dari Yogyakarta yaitu Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembira Loka. Destinasi ini berlokasi di Jalan Veteran nomor 42
7, Muja-Muju, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Ide pembangunan Gembira Loka ini muncul sejak tahun 1993 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan direalisasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan pembangunan Kebun Raya Rojo. Pembangunan ini sempat terhenti karena adanya Perang Dunia Kedua dan kembali dilanjutkan setelah perang usai. Yayasan Gembira Loka Yogyakarta memiliki tujuan mewujudkan kebun binatang dan tempat hiburan yang sehat bagi masyarakat serta bermanfaat memberikan pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat. Pada tahun 1959, Tirto Winoto ditunjuk sebagai leader pembangunan Gembira Loka. Kepemimpinannya membuahkan kesuksesan ditandai dengan peningkatan jumlah pengunjung. Selanjutnya, Gembira Loka melestarikan tumbuhan dan satwa sesuai habitatnya. Diharapkan adanya Gembira Loka ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kelestarian satwa yang ada. Daya tarik utama yang dimiliki Gembira Loka ini adalah kebun binatang yang lengkap akan koleksi satwa. Gembira Loka juga menawarkan kegiatan-kegiatan interaktif seperti menaiki unta, petting zoo, ATV ride, dan lain sebagainya. Gembira Loka menargetkan pengunjung dari segala usia. Gembira Loka ini juga memiliki taman yang dihiasi dengan berbagai macam tanaman. Tata ruang Gembira Loka ini tertata rapi dan bersih. Berbagai daya tarik tersebut mampu menjadi kelebihan atau selling point bagi Gembira Loka dibandingkan dengan kebun binatang lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regina. Ya, di sini ada target dari wisata Gembira Loka Zoo adalah yang pertama, wisatawan mancanegara, karena sebelum pandemi setiap tahunnya wisatawan mancanegara menyumbang jumlah pengunjung sebanyak 50%, sehingga jumlah wisatawan lokal dan mancanegara hampir sama. Kemudian yang kedua adalah anak sekolah yang biasanya melakukan studi tour yang dijadikan sebagai wisata edukasi. Yang ketiga adalah keluarga, dan yang keempat adalah personal. Kemudian ada pun kondisi Gembira Loka Zoo. Dari sebelum adanya pandemi, jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 mencapai lebih dari 1.600.000 pengunjung. Namun dengan adanya pandemi menyebabkan penurunan jumlah kunjungan. Bahkan Gembira Loka Zoo ini mengalami pemberhentian operasi selama 1 tahun lebih. Gembira Loka Zoo dibuka kembali pada bulan September 2021 dengan menetapkan kebijakan baru berupa protokol kesehatan yang ketat dan menaikkan harga tiket masuk. Dengan adanya kebijakan baru ini, sehingga dibutuhkan strategi pemasaran yang lebih rinci dan inovatif dari sebelum masa pandemi. Nah, di sini ada beberapa macam elemen dan strategi yang dilakukan oleh perusahaan Gembira Loka Zoo, yaitu yang pertama, advertising, sales promotion, public relation, personal selling, direct marketing, event, merchandising, digital inbound marketing, yang masing-masing dari poin tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Maria Setias, dipersilahkan. Untuk yang pertama, ada iklan. Nah, iklan dari Gembira Loka Zoo ini ada dua, ada iklan digital dan non-digital. Nah, iklan yang non-digital ini berbentuk brosur dengan isi yang lengkap, mulai dari sejarah Gembira Loka Zoo, alamat, jadwal operasional, jadwal pertunjukan, fasilitas, wahana, serta rencana pembangunan di Gembira Loka Zoo. Sedangkan untuk yang digital menggunakan beberapa sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube, dan juga website. Dalam media sosial, iklan yang dibagikan itu kebanyakan berupa poster digital yang berisikan tentang harga tiket masuk, jam operasional, dan sebagainya. Selain itu, juga ada foto serta video mengenai kegiatan di Gembira Loka Zoo yang diunggah. Sedangkan pada YouTube lebih menekankan pada video-video berupa kegiatan apa saja yang dilakukan di Gembira Loka Zoo, serta hewan-hewan apa yang hidup di sana. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah sales promotion. Nah, promosi ini sering digunakan pada saat libur panjang maupun hari besar. Salah satu teknik promosi Gembira Loka Zoo adalah dalam bentuk promo dan juga giveaway. Contoh-contohnya seperti adanya potongan harga di hari raya seperti pada saat lebaran. Lalu ada promo untuk paket rombongan, serta yang terakhir ada giveaway saat ulang tahun Gembira Loka Zoo. Giveaway ini bisa berupa voucher, sepeda, free tiket
Gembira Lokasu, voucher hotel, dan juga souvenir. Selanjutnya, public relation atau hubungan masyarakat. Dalam public relation ini memiliki tugas agar masyarakat itu bisa tahu mengenai apa yang kegiatan dan juga citra mengenai Gembira Lokasu. Jadi, Gembira Lokasu ini memiliki website yang menyediakan laman untuk memberi informasi terbaru terkait segala kondisi di Gembira Lokasu. Lalu, pada saat semasa pandemi, Gembira Lokasu melakukan penutupan sementara karena kebijakan saat pandemi. Walaupun begitu, SOTA tetap terjaga karena mereka sudah memiliki biaya sendiri, menanggung biayanya sendiri. Lalu dari situ membuat awareness masyarakat lokal mengenai Gembira Lokasu, sehingga mereka banyak yang memberikan bantuan setiap harinya. Lalu, Gembira Lokasu juga membuat event digital berbentuk campaign di Instagram, yaitu Jendela Gembira Lokasu dan juga tur piknik virtual Gembira Lokasu. Campaign ini dilakukan untuk menjaga awareness dari masyarakat tersebut. Lalu setelah Gembira Lokasu dibuka, mereka membuat event campaign dengan tagar Dolan Nyaman yang terkait dengan CHSE dan prokes dengan tujuan membuat kepercayaan wisatawan untuk berkunjung di sana. Selain itu, mereka juga memberikan informasi mengenai vaksin staf dan antigen pada satwa. Dan yang terakhir, masyarakat itu kepercayaannya juga meningkat saat Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Pak Mahfud MD itu datang, membuat mereka semakin percaya bahwa Gembira Lokasu ini aman dan juga sudah menaati protokol. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Davina. Baik, bisa di next. Oke, selanjutnya ada personal selling yang digunakan oleh pihak Gembira Lokasu. Jadi mereka membangun gerai souvenir offline sebagai sarana interaksi dan perniagaan. Kemudian mereka memanfaatkan sosial media sebagai alat interaksi dua arah antara calon pengunjung atau pengunjung dengan pihak GLZoo sendiri. Bisa di next slide-nya. Oke, apakah sebelumnya suara saya sudah bisa terdengar lagi? Sudah, Davina. Oke, baik. Selanjutnya untuk direct marketing dari Gembira Lokasu, yaitu mereka menyediakan kontak person di halaman website mereka yang dapat terintegrasi dengan WhatsApp, email, dan juga nomor telepon. Gunanya agar mereka dapat berinteraksi secara responsif dengan pengunjung atau calon pengunjung yang akan datang, seperti itu. Jadi pengunjung dapat mendapatkan informasi terbaru dari Gembira Lokasu dan juga bisa bertanya terkait Gembira Lokasu itu sendiri. Oke, bisa di next slide-nya. Oke, untuk selanjutnya ada event atau sponsorship yang pernah dilakukan oleh Gembira Lokasu sendiri, yaitu pertama menjalin kerjasama dengan pihak swasta yakni PT Buana Alam Tirta sejak tahun 2010. Kemudian melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan pihak kidscastle.fest dalam rangkaian acara Jogja Expo Center, serta membuat beberapa rangkaian event seperti memberi souvenir gratis pada Hari Anak dan selanjutnya membuat kontes foto dengan hadiah souvenir, event kuis pada hari ulang tahun GLZoo ke-64, serta aksi donor darah pada tahun 2016. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan.
Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan strategi marketing selanjutnya, saya akan mengoreksi bagian tahun dibentuknya GLZU tadi. Seharusnya 1933, bukan 1993. Seperti itu, teman-teman. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu strategi merchandising. Dalam mengembangkan strategi pemasaran ini, Gembira Lokazu memiliki beberapa produk yang ditawarkan seperti topi, kaos, kemeja polo, string bag, boneka, serta pada saat pandemi, Gembira Lokazu memiliki inovasi produk terbaru mereka, yaitu New Normal Starter KIT, yang berisi masker, hand sanitizer, dan face shield yang bermotif binatang yang didesain dengan ciri khas Gembira Loka. Seluruh merchandise tersedia di pusat pernak-pernik Gembira Lokazu, yaitu Souvenir Shop, yang terletak di area pintu timur dan area pintu keluar Bird Park. Merchandise yang ditawarkan oleh Gembira Lokazu telah memiliki upaya digitalisasi, yaitu pada website Gembira Lokazu, dengan pilihan menu shopping lounge, sosial media yang terpisah dengan Gembira Lokazu, yaitu Instagram @souvenirgembiraloka, sehingga lebih memudahkan para konsumen dan telah merambah ke dunia e-commerce, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee yang menjangkau konsumen lebih luas. Namun pemasaran yang telah merambah ke marketplace tersebut belum memiliki jangkauan yang belum terlalu luas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari penjualan produk pada marketplace Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia yang masih rendah, yaitu sekitar 15% dari total 50 produk yang ditawarkan. Jadi power dari merchandise ini sangat dinilai begitu efektif ketika kita melihat orang-orang yang memakai kaos Gembira Lokazu atau topi yang bergambarkan Gembira Lokazu, pasti kita semua akan tertarik dan penasaran dengan Gembira Lokazu tersebut ya teman-teman. Next. Untuk pemasaran digital, salah satu bentuk komunikasi pemasaran digital yang dilakukan oleh Gembira Lokazu adalah menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjangkau calon wisatawan. Melalui media sosial juga pihak Gembira Loka dapat berkomunikasi secara langsung dengan calon wisatawan serta melakukan kemitraan berbayar dengan artis atau influencer untuk melakukan paid promo. Selain sosial media seperti Instagram, Facebook, kanal YouTube, Gembira Loka juga telah memperluas jangkauan marketing melalui media interaktif TikTok. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, makasih Dina. Jadi yang selanjutnya ada anggaran. Nah, dalam menentukan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan komunikasi pemasaran, Gembira Lokazu ini menggunakan salah satu metode yang disebutkan oleh Kotler dan Keller, yaitu metode tujuan dan tugas atau objective and task method. Maksudnya, Gembira Lokazu ini menentukan anggaran yang akan dikeluarkan untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan dan tujuan yang ingin diwujudkan. Jadi semuanya udah terstruktur untuk tujuan apa dan tujuan apa, anggaran itu udah terstruktur dari awal. Untuk selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya ini ada faktor pendukung. Jadi terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat membantu meningkatkan jumlah pengunjung atau menarik minat pengunjung. Di sini kita mengambil dua contoh. Yang pertama adalah kemunculan tren masa kini. Dalam kasus ini tren zoodet ya, jadi kayak kencan gitu di kebun binatang. Lalu yang kedua adalah tulisan atau unggahan jurnalis dalam suatu laman tertentu yang menyebabkan pembaca memutuskan untuk mengunjungi Gembira Lokazu. Contohnya, jadi kan ada ya artikel dengan jenis kayak yang ada pada laman IDN Times itu judulnya kayak 9 kebun binatang terbaik yang wajib dikunjungi. Lalu ada juga laman kayak Go Travelly yang mempromosikan Gembira Lokazu dengan judul artikel berlibur bersama keluarga di kebun binatang terbaik di Indonesia. Artikel semacam ini tuh biasanya menjadi konsumsi para perencana wisata yang juga mempengaruhi pengambilan keputusan dari calon wisatawan. Bisa next. Nah, jadi yang selanjutnya ada kesimpulan. Strategi komunikasi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan destinasi wisata.
perencanaan untuk komunikasi pemasaran juga bukanlah suatu hal yang membutuhkan waktu sekedar. Harus dilakukan dengan pemikiran bijaksana dan secara matang. Gembira Lokasi sendiri berupaya dengan baik dalam kegiatan komunikasi pemasarannya. Terbukti dengan adanya elemen komunikasi pemasaran yang tersedia. Dan juga dengan peningkatan kualitas dan juga inovasi setiap tahunnya. Lalu untuk rekomendasi dari kelompok kami merekomendasikan peningkatan promosi melalui media digital dengan mengikuti tren yang sesuai. Misalnya dengan tren yang ada di TikTok yang akhir-akhir ini menjadi suatu hal yang biasa banget gitu ya. Lalu ada juga rekomendasi lebih responsif terhadap pelanggan dalam penggunaan e-commerce kayak tadi Tokopedia, Shopee, dan juga Pak. Next. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun PowerPoint pada siang hari ini. Next, selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, komentar, atau tambahan? Silahkan. Baik, sepertinya ada yang sudah raise hand. Silahkan, Fahmi. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Jadi sebelumnya untuk Hulda bisa di-mute dulu enggak? Oke, sepertinya belum bisa. Jadi gini, kan kasus tentang kekerasan hewan akhir-akhir ini kan selalu meningkat, apalagi Indonesia tuh kayak menurut berita kayak Indonesia adalah negara yang pemuncak tertinggi kekerasan hewan yang sedang beredar ini. Nah, dari kelompok Anda itu tadi menjelaskan kayak naik unta, dan pengalaman saya melihat juga ada kayak menunggangi gajah. Nah, dari hal tersebut kan ada pihak wisatawan yang pro kontra dari hal tersebut. Seperti yang pro-nya tuh mungkin beralasan ingin merasakan atmosfer naik hewan tersebut, gimana sih rasanya. Nah, yang kontra ini ada beralasan bahwa menunggangi hewan tersebut tuh merupakan salah satu tindakan yang menyiksa, karena hewan tersebut kan kayak dipaksa untuk berjalan setiap harinya, kayak meskipun diberi asupan gizi yang baik, tapi itu menurut saya kayak penyiksaan secara tidak langsung. Nah, ada nggak sih strategi inovatif dari Gembira Loka untuk memikat hati para wisatawan yang kontra akan hal tersebut, sehingga wisatawan tersebut bisa datang ke Gembira Loka dengan rasa yang aman tanpa memikirkan hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih ya Fahmi atas pertanyaannya. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin menjawab? Belum ada. Saya mau mencoba menjawab ya. Jadi kalau di Gembira Lokasi ini disebutkan dari banyak artikel, banyak berita, dan juga dari websitenya, kalau mereka tuh sangat mempedulikan kesehatan dari hewan-hewan yang ada di sana. Misalnya mereka tuh selalu memenuhi stok pakan dan juga stok vitamin pada saat pandemi kemarin itu kan menurun banget ya, apapun itu kayak menurun, pengunjung menurun, jadi pendapatan juga, tapi mereka selalu mengusahakan untuk memberi apa yang dibutuhkan dan juga apa yang sekiranya baik itu buat hewan-hewan yang ada di sana. Itu untuk kesehatan dari hewan-hewan yang ada di Gembira Lokasi. Terus juga mereka pas pandemi kemarin itu selalu rutin mengadakan antigen kepada mamalia kayak orang utan gitu. Soalnya kan di Ragunan itu ada yang dampak ini ya, positif COVID-19 ya. Jadi di sini di Gembira Lokasi itu selalu dicek dengan antigen. Lalu kalau untuk untuk
kontra terhadap kayak naik unta tadi, naik gajah itu tadi, sebenarnya ini ya emang jadi isu yang sulit ya, karena bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Kalau untuk menarik pengunjung yang kontra terhadap hal seperti itu tuh sebenarnya bisa dengan adanya kayak apa ya, binatang tiruan gitu. Jadi wahana kayak seperti di theme park gitu, tapi dengan ciri khas gembira lokalnya sendiri. Jadi nggak perlu menggunakan hewan-hewan asli itu lagi. Itu bisa, tapi cukup sulit karena kesadaran yang ada di Indonesia ini sebenarnya masih kurang ya kalau tentang hak hewan gitu. Nah, terus mungkin kalau orang-orang yang kontra terhadap eksploitasi hewan tersebut, terus mereka melihat di suatu kebun binatang itu ada kayak eksploitasi hewan. Nah, jadi mereka tuh emang dari awal emang udah nggak niat untuk mengunjungi kan, karena mereka pasti mencari destinasi yang lebih ramah terhadap hewan. Jadi kalau untuk mengatasi yang kontra itu tadi dengan cara ya penghapusan eksploitasi hewan itu tadi, atau kalau dengan cara nggak mau menghapus itu ya yakinkan dengan public relation itu tadi atau sarana promosi yang lain dengan kayak di sini hewan kami tuh enggak dieksploitasi, jadi kayak diberi jadwal yang enggak padat gitu, jadi dibatasi, jadi enggak setiap wisatawan yang pengen itu dilayani, tapi diberi batas. Lalu juga bisa dengan kayak menaiki hewan itu harganya ditentukan gitu, jadi kayak enggak semua wisatawan bisa atau mau atau rela gitu memberikan uangnya demi buat naik hewan ini. Itu dari saya. Dari teman-teman kelompok saya, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, saya yakin dari pihak manajemen Gembira Lokasi sendiri bekerja sama dengan dokter hewan yang sudah ada, pasti sudah memikirkan kapasitas dari hewan tersebut sehingga tidak kesannya tidak melukai dari hewan tersebut seperti itu. Maka dari itu setiap kita ingin menaiki seperti naik kuda, merasakan experience naik unta seperti itu, pasti hewan yang tersedia di sana itu banyak, jadi tidak hanya satu yang dieksploitasi, tapi seperti diratakan agar tidak terkesan mengeksploitasi seperti itu. Lalu untuk yang kontra terhadap pengeksploitasian binatang, mungkin bisa mencoba wahana lain yang ditawarkan di situ seperti kereta kelinci dan ATV dan masih banyak lagi seperti itu mungkin dari saya. Baik, makasih teman-teman. Iswan, gimana? Sebelumnya saya hanya ingin sedikit menambahkan ya. Sebelumnya menanggapi pertanyaan dari Fahmi tadi mengenai strategi komunikasi yang baik, sebenarnya setuju banget dengan pendapat kelompok Gembira Lokasi tadi bahwa sebenarnya setiap destinasi yang dibuat itu nggak melulu itu memiliki nggak selalu menjangkau semua segmen gitu. Ada segmennya tersendiri. Ya, kita emang nggak bisa kayak memaksakan kehendak para orang-orang yang kontra dengan eksploitasi hewan ini. Lalu menanggapi statement dari kecil ya. Sorry ya teman-teman. Oke, lalu ini menanggapi tadi masuk gak? Masuk Kak Iswan, di aku jelas. Oke, siap. Terus menanggapi yang statement dari Delvian tadi mengenai mungkin bisa diberi solusi ketika harganya itu dinaikkan. Menurut saya itu sebuah langkah yang sangat, menurut saya pendapat pribadi saya sangat keliru. Karena kenapa? Malah ketika menaikkan harga memiliki mungkin ada perbedaan yang lebih, misalnya awalnya segini, jadi segini. Itu malah bisa jadi karena wisatawan itu merasa mereka tuh memiliki power karena membayar lebih gitu. Jadi bukan tidak mungkin wisatawan itu berlaku semena-mena. Lalu mungkin ingin menambahkan sedikit, berbicara mengenai eksploitasi hewan, berbicara mengenai kebun binatang itu seperti yang dikatakan Delvian tadi adalah sebuah hal yang sangat sulit. Apalagi
menurut saya ini adalah hal yang harus benar-benar didiskusikan oleh orang-orang yang benar concern di bidang hewan, di bidang eksploitasi hewan, di bidang konservasi hewan itu sendiri. Tapi saya akan berusaha mencoba melihatnya dari pandangan saya selama beberapa belakangan ini sering mengikuti isu-isu ini. Sebenarnya kebun binatang itu dalam dua sisi, benar sekali dikatakan tadi, bisa tidak terlepas dari kasus-kasus eksploitasi hewan. Karena dengan mengkomersilkan hewan tersebut untuk dijual itu sudah sebuah langkah eksploitasi. Tapi bagusnya di sini beberapa kebun binatang termasuk Gembira Lokasi itu yang saya lihat langkah konservasi mereka adalah bagaimana mereka seperti yang dikatakan Devin tadi, memerhatikan kesehatan mereka. Dan satu hal yang paling saya salut dari Gembira Lokasi ini adalah ketika suatu hewan liar itu sudah mencapai kayak indikator bisa dilepaskan ke alam bebas itu mereka lepaskan. Ini yang benar-benar saya salut sama Gembira Lokasi, dan semoga dilakukan juga sama kebun-kebun binatang yang lainnya di Indonesia kalau mereka benar-benar ingin mengkonservasi hewan. Karena kenapa ketika hewan-hewan ini selalu dikurung itu akan merusak ekosistem rantai makanan seperti yang kita pelajari di SD kan, di SMP, bahwa ketika rantai makanan puncak itu nggak ada, nanti akan sangat berpengaruh dengan rantai-rantai yang ada di bawahnya gitu. Dan mungkin berbicara mengenai eksploitasi hewan, mungkin teman-teman mengenal Alshad Ahmad yang sering sekali sekarang itu lagi happening, mungkin kalian salah satu followersnya, dan menurut saya itu adalah salah satu tindakan eksploitasi hewan. Terlepas bagaimana dia merawat hewan tersebut, memberikan kesehatan yang bermutu, makanan yang berkualitas, terus tapi dengan dia membuat konten hewan tersebut, mendatangkan orang-orang banyak yang nggak dikenal, terus memperjualbelikan kayak demi konten gitu, misalnya kayak konten-konten hewannya tuh dianggap seperti kucing, dianggap seperti manusia, itu adalah suatu hal yang salah karena lepas dari kuadrat hewan buas gitu, bukan kuadratnya. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Makasih banget ya Iswan atas tambahannya dan juga atas pandangannya yang lebih luas. Terus tadi bahkan sampai nyinggung siapa Alshad itu tadi ya, apalagi dia influencer dan bisa menginfluence orang banyak gitu. Jadi kan itu kan termasuk tindakan yang berbahaya ya. Makasih banyak Iswan, makasih banyak juga Fahmi yang udah memberi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada, presentasi akan saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok Gembira Loka. Kelompok berapa nih? Kelompok Gembira. Kelompok 7 ya. Ya, kalian sudah mempresentasikan mengenai strategi komunikasi pemasaran dengan sangat baik, sudah dikelompokkan ya. Mungkin untuk lebih sempurna lagi ke depannya masalah timing waktu, maksudnya bukan waktu presentasi kalian, tapi waktu kapan iklan ditayangkan, seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya. Tapi sudah bagus kalian sudah menjelaskan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, jadi kenapa perlu dikelompok-kelompokkan ini kan sebenarnya ketika kita bisa memahami apa yang sebenarnya kita lakukan, apakah suatu destinasi itu membutuhkan kegiatan perikanan, membutuhkan promosi, membutuhkan hubungan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa membedakan hal itu kita bisa tahu timing yang tepat untuk itu gitu ya. Sebenarnya kan lebih ke situ. Jadi kenapa sih nggak dipisah-pisahin gitu ya? Dan strategi untuk masing-masing kegiatan ini pastinya berbeda ya. Strategi ketika kita melakukan kegiatan personal selling ya, dengan strategi ketika kita pemasaran langsung atau direct marketing pasti beda. Karena yang namanya personal selling tadi kan dijelaskan di sini bahwa yang namanya personal selling itu kan kegiatan tatap muka, di mana kita ketemu langsung. Orang tuh melihat kita seperti apa. Ya kan, tentunya berbeda dengan kegiatan direct marketing yang tidak tatap muka secara langsung, baik itu melalui sosial media atau apa. Kadang ini ya beda ya antara ketika kita ketemu langsung gitu kan, dengan nggak ketemu secara langsung. Jadi kalimat, kata-kata atau apapun kadang-kadang tuh suka
suka berbeda gitu, cara kita menyampaikan sesuatu itu kadang suka berbeda-beda. Walaupun pada belakangan ini yang namanya kegiatan personal selling pun sudah tidak bisa dibilang tatap muka secara langsung dalam arti face to face secara langsung gitu. Tetepan aja sekarang kan kita lebih banyak menggunakan internet ya untuk ketemu, apalagi di saat pandemi ini. Tapi tetap ada hal-hal yang membedakan ya ketika komunikasi melalui WhatsApp, komunikasi melalui DM dan lain sebagainya, dengan ketika nih loh face to face itu atau ketemu melalui internet pun ketemu langsung lihat orangnya pasti kan berbeda. Nah, makanya itu dibutuhkan strategi kan, cara menjawab, kemampuan orang ketika dia menjawab langsung itu seperti apa. Nah, contohnya itulah mengapa ini nih harus ada orang-orang yang piawai untuk menangani setiap strategi ini. Kalau misalnya orangnya ya satu orang itu, yang penting dia tahu gimana saya harus menangani kegiatan-kegiatan ini, termasuk yang lain-lain ya. Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi terima kasih ya, tadi yang terakhir itu menarik banget ya tentang isu mengenai kekerasan terhadap binatang ya. Memang itu selalu menjadi isu yang terus-menerus ya. Jangankan kita yang awam, orang-orang yang sebagai penyayang binatang gitu ibaratnya. Untung saya nggak pernah ngontenin kucing-kucing saya ya. jadi nanti dimarahin sama pencinta binatang. Jadi jangankan yang di kalangan awam, yang orang-orang yang mencintai binatang dan tidak mungkin kurang dalam hal memahami perasaan binatang gitu ya. Perasaan binatang, kesehatan binatang dan sebagainya. Saya bilang jangankan kita yang awam, di kalangan dokter hewan pun mereka tetap aja ada berbagai macam, kalau istilahnya mereka mazhab gitu ya. Jadi banyak pertentangan mengenai itu. Ya tinggal bagaimana bagaimana si pengelola itu memaksimalkan upaya-upaya mereka terhadap pemeliharaan binatang ini. Sebenarnya lebih ke situ ya. Kalau misalnya dibilang nggak boleh dieksploitasi kan artinya berarti ini dipelihara, orang mungkin lauknya orang boleh lihat tetapi gratis gitu ya. Cuma kemudian balik lagi untuk membiayai itu gitu kan, membiayai itu gimana? Nggak ada sokongan dari mana-mana gitu kan, selain dari tiket masuk misalnya yang seperti itu. Nah ini kan sehingga ya kalau bisa ya diminimalisir lah ya terkait dengan tadi dalam tanda kutip kalau dibilang itu menyiksa binatang gitu ya. Binatang-binatang yang ditunggangi ya mestinya binatang yang wajar untuk ditunggangi ya. Jangan binatang yang tidak wajar dinaiki tiba-tiba dinaikin. Enggak, ini bercanda aja ya. Gitu ya. Ya oke, terima kasih. Terima kasih kalian semua sudah sangat baik ya pada hari ini, dari kelompok pertama sampai dengan ketiga. Maksud saya yang maju pertama dan ketiga sudah sangat baik. Saya senang sekali dengan usaha-usaha dan partisipasi kalian, termasuk juga teman-teman yang bertanya. Ya, saya kira ini waktu sudah lebih dari pukul 12. Kita akhiri saja pertemuan pada hari ini. Untuk minggu depan kita undi lagi. Mudah-mudahan minggu depan bisa lebih semangat lagi, lebih menarik lagi presentasi-presentasi kalian. Gitu ya. Sampai ketemu lagi. Selalu jaga kesehatan, walaupun di area tadi ada yang menyinggung di area yang luas boleh tidak menggunakan masker, tapi tetap saja kalau di kerumunan itu gunakan masker. Nonton Pekan Raya Jakarta kalau ramai banget ya pakai masker. Ya, apalagi kalau kalian sih masih muda-muda ya. Buat lansia kayak saya ya sebaiknya pakai masker aja. Ya sudah ya, dadah semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Salam sehat selalu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Halo.